Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Dwi Cahyo dengan NPM A1F021021, Program Studi Pendidikan Kimia kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul viskositas. Adapun tujuan-tujuan pada praktikum ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis hasil percobaan viskositas. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas. Lalu keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan dengan teorinya. Lalu yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. Kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. Yang terakhir yang 10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Adapun alat-alat yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu sendok, kelereng, lalu ada cutter, benang, lalu ada penggaris, timbangan, air 500 ml beserta botolnya, dan minyak 500 ml beserta botolnya, serta sabun cuci piring 500 ml beserta botolnya. Langkah-langkah praktikum pada kali ini yang pertama yaitu kita menimbang kelereng terlebih dahulu. Dan hasilnya yaitu 5 gram. Dan selanjutnya kita menghitung diameter kelereng dengan menggunakan benang, dengan cara melingkari benang pada kelereng tersebut. Setelah itu, ukur panjang benang tersebut menggunakan penggaris. Dan didapat 5 cm. Selanjutnya kita menimbang botol kosong tersebut di atas neraca. Dan didapat hasil 10 gram. Lalu kita timbang air 500 ml dan didapat hasil 470 gram. Selanjutnya kita menghitung massa minyak 500 ml. Dan didapat hasil 430 gram. Kemudian terakhir kita menghitung massa sabun cuci piring. Dan didapat hasil 480 gram. Lalu kita mengukur ketinggian pada tiap-tiap fluida. Yang pertama didapat hasil 15 cm. Dan yang kedua didapat hasil 15 cm juga. Dan yang terakhir didapat hasil 15 cm juga. Dan selanjutnya kita memasukkan kelereng pada tiap-tiap fluida. Yang pertama kita memasukkan kelereng tersebut ke dalam botol yang berisi air. Jangan lupa untuk menghitungnya dengan menggunakan stopwatch. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,47 detik. Setelah kita hitung, ambil kelereng tersebut menggunakan sendok. Saat mengambil kelereng, usahakan agar air tidak ikut terbawa. Lalu ulangi
langkah pertama tersebut sebanyak 3 kali di tiap-tiap lidah. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,43 detik. Lalu kita ambil kelereng menggunakan sendok. Lakukan percobaan ketiga sama dengan percobaan pertama dan kedua. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,40 detik. Lalu ambil kelereng. Selanjutnya, setelah kita menghitung pada botol yang berisi air, kita menghitung pada botol yang berisi minyak. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,50 detik. Lalu kita ambil kelereng tersebut menggunakan sendok. Lakukan percobaan kedua sama dengan percobaan pertama. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,57 detik. Lalu ambil kelereng tersebut. Terus ini adalah percobaan yang ketiga, sama dengan percobaan pertama dan yang kedua yang tadi. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,51 detik. Kemudian ambil kelereng. Setelah kita menghitung pada minyak, kita akan menghitung pada sabun cuci piring dengan angka kerja yang sama. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,66 detik. Lalu kita ambil kelereng. Dan memasukkannya kembali. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,65 detik. Lalu kita ambil kelereng. Dan yang terakhir kita melakukan percobaan sama dengan percobaan pertama dan kedua. Adapun hasil yang didapat yaitu 0,72 detik. Lalu kita ambil kelereng.
Tabel pengamatan massa kelereng 5 gram, 0,05 kg, diameter kelereng 1,6 cm, volume kelereng 2,143 kali 10 pangkat min 5 meter kubik, massa jenis kelereng 2,3331 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Tabel pengamatan 8.1 hasil percobaan viskositas air cairan. Fluida, air, volume air 500 ml, massa air 0,46 kg, massa jenis air 920 kg per meter kubik. Didapat tabel pengamatan 8.1 yaitu ketinggian cairan 0,105, waktu terukur 0,47, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,32 meter per second, koefisien viskositas 19,27 Pascal second. Yang kedua yaitu waktu terukur 0,43, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,35 meter per second, lalu koefisien viskositas 18,27. Untuk yang ketiga, waktu terukur 0,40 detik, kecepatan relatif bola 0,38, koefisien viskositas 16,99. Adapun ralat mutlak untuk koefisien viskositas yaitu 0,66, ralat nisbi 3,63%, ketelitian 96,73%. Tabel pengamatan 8.2 hasil percobaan viskositas minyak goreng. Minyak goreng, volume minyak goreng yaitu 500 ml, massa minyak goreng 0,42 kg, massa jenis minyak goreng 840 kg per meter kubik. Ketinggian cairan yang pertama yaitu 0,105, waktu terukur 0,5 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,3 meter per second, koefisien viskositas 21,32. Yang kedua, waktu terukur 0,57, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,26 meter per second, koefisien viskositas 24,31. Lalu untuk ketinggian yang ketiga yaitu 0,105, waktu terukur 0,51, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,29 meter per second, koefisien viskositas 21,75. Adapun ralat mutlak untuk koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.2 yaitu 0,93 untuk koefisien viskositas ralat mutlak, ralat nisbinya 4,14%, ketelitiannya 95,86%. Yang ketiga, tabel pengamatan 8.3 hasil percobaan viskositas sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring 500 ml, massa sabun cuci piring 0,47 kg, massa jenis sabun cuci piring 940 kg per meter kubik. Adapun ketinggian cairan yaitu 0,105 meter. Waktu terukur 0,66 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,23 meter per second. Koefisien viskositasnya yaitu 28,02. Untuk yang kedua yaitu ketinggian cairan 0,105 meter, waktu terukur 0,65 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,23 meter per second, koefisien viskositas 27,6 Pascal second. Nah, yang ketiga yaitu ketinggian cairan 0,105 meter, waktu terukur 0,72 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,21 meter per second, koefisien viskositas 30,57. Adapun ralat mutlaknya untuk koefisien viskositas yaitu ralat mutlaknya 1,05, ralat nisbi 3,65%, ketelitian 96,35%. Adapun perhitungan untuk mendapatkan hasil pada tabel. Yang pertama yaitu pada massa fluida menggunakan rumus massa fluida dikurang dengan massa botol kosong. Didapatkan hasil untuk massa air yaitu 46 kg, untuk massa minyak goreng 0,42 kg, dan untuk massa sabun cuci 0,47 kg. Yang kedua yaitu untuk mencari volume kelereng dan massa jenis kelereng. Untuk mencari volume digunakan rumus 4/3 PR pangkat 3. Didapatkan hasil 2,143 kali 10 pangkat min 6. Lalu untuk massa jenisnya yaitu Rho sama dengan M per V. Didapat hasil 2,3331 kali 10 pangkat 4. Yang ketiga yaitu massa jenis fluida.
dengan rumus M per V juga, dan didapatkan hasil untuk massa jenis air yaitu 920 kg per meter kubik, massa jenis minyak goreng 840 kg meter kubik, dan massa jenis sabun cuci piring yaitu 940 kg per meter kubik. Yang keempat yaitu untuk mencari kecepatan relatif bola terhadap fluida M per S, yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, dan untuk pada air didapatkan hasil untuk V1 nya yaitu 0,33 meter per second, untuk yang V2 nya yaitu 0,35 meter per second, yang V3 nya yaitu 0,38 meter per second. Pada sabun cuci piring didapatkan V1 nya yaitu 0,23 meter per second, V2 nya 0,23 meter per second, dan V3 nya yaitu 0,21 meter per second. Untuk yang kelima yaitu koefisien viskositas, kita menggunakan rumus 2R 2GT buka kurung ρB dikurang ρV tutup kurung per 9 kali S. Untuk pada air didapatkan koefisien pertama yaitu 19,97 Pascal second, lalu untuk koefisien kedua yaitu 18,27 Pascal second, lalu untuk yang ketiga 16,99 Pascal second. Pada minyak goreng untuk koefisien pertama 21,32 Pascal second, dan untuk koefisien kedua yaitu 24,31 Pascal second. Untuk yang ketiga didapatkan 21,75 Pascal second. Dan pada sabun cuci piring koefisien pertama didapatkan 28,2 Pascal second, untuk yang koefisien kedua yaitu 27,6 Pascal second, dan untuk koefisien ketiga yaitu 30,57 Pascal second. Adapun ralat untuk koefisien viskositas tabel pertama yaitu didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,66, ralat nisbinya 3,63%, dan keseksamaan 96,73%. Lalu untuk tabel 8.2 ralat koefisien viskositasnya didapatkan ralat mutlak 0,93, ralat nisbi 4,14%, dan keseksamaan 95,86%. Untuk yang ketiga yaitu tabel 8.3 ralat koefisien viskositasnya didapatkan ralat mutlak 1,05, ralat nisbi 3,65%, dan keseksamaan 96,35%. Pembahasan. Yang pertama, praktikum berjudul viskositas. Yang kedua, tujuan. 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis dugaan hasil percobaan viskositas. Kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Hipotesis. Apa pengaruh massa jenis pada kecepatan relatif bola terhadap fluida? Semakin besar massa jenis, maka semakin kecil kecepatan relatif bola terhadap fluida. 4 materi. Viskositas atau fluida zat adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak atau benda yang padat bergerak di dalam fluida. Besarnya gesekan ini biasanya juga disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Jadi, semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda padat bergerak di dalam zat tersebut. Viskositas zat cair berperan gaya kohesi antara partikel zat cair. Viskositas suatu cairan berindeks hambatan alir cairan. Beberapa zat cair dan gas mempunyai sifat terhadap aliran ini dinyatakan dengan koefisien viskositas. Untuk mencari koefisien kekentalan fluida, pertama-tama kita harus mengetahui diameter, massa benda, waktu, dan jarak untuk mendapatkan massa jenis benda tersebut. Setelah itu, kita dapat menggunakan hukum Stokes dalam mencari.
Koefisien fluida. Adapun rumus untuk menentukan koefisien viskositas yaitu sebagai berikut. Koefisien viskositas sama dengan 2R² kali G massa jenis fluida dikurang massa jenis bola per 9 kali V. Hasil percobaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang keenam yaitu hipotesis terhadap literatur. Viskositas atau kekentalan zat cair dipengaruhi juga oleh massa jenis dari fluida yang digunakan itu sendiri. Hubungan antara massa jenis fluida dengan koefisien viskositas di mana V adalah kecepatan relatif bola terhadap fluida dengan gaya gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat dapat dilihat bahwa koefisien viskositas berbanding lurus dengan massa jenis. Hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi nilai dari massa jenis fluida, semakin tinggi juga nilai koefisien viskositasnya. Maka dari itu perlu dicari juga massa jenis dari fluida yang digunakan. Kesimpulan, dari praktikum yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai dari massa jenis fluida, semakin tinggi juga nilai koefisien viskositasnya. Massa jenis fluida berbanding lurus dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida. Jawaban pertanyaan 1-10 sebagai berikut. 1. Tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan. Apa pengaruh massa jenis benda pada kecepatan relatif bola terhadap fluida? Untuk soal nomor 2 dan 3, tentukan alat dan kemukakan fungsi alat dan bahan yang digunakan. Nomor 1, air dengan 500 ml sebagai fluida yang ingin diuji. Kedua, minyak goreng 500 ml sebagai fluida yang ingin diuji. Terus sabun cuci piring 500 ml sebagai fluida yang ingin diuji. Kelereng 3 buah sebagai objek yang dicoba. Lalu cutter 1 buah untuk memotong botol. Lalu ada stopwatch 1 buah untuk mengukur waktu yang diperlukan kelereng. 7. Pedang jahit secukupnya untuk mengukur keliling kelereng. 8. Penggaris 1 buah 30 cm untuk mengukur panjang benang. 9. Botol plastik 3 buah sebagai wadah fluida. 10. Timbangan 1 buah untuk mengukur massa kelereng, botol kosong, dan fluida. 4. Tentukan angka kerja percobaan viskositas. Pertama, timbang massa kelereng, catat hasilnya. Kedua, ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. 3. Isi 1 buah baul dengan air 500 ml. Kemudian potong botol menggunakan cutter sampai 1 cm di atas cairan. Potong 2 botol lainnya dengan ukuran sama. 4. Timbang massa botol kosong, kemudian catat hasilnya. 5. Timbang massa botol berisi air tadi dan catat hasilnya. 6. Isi 2 botol lainnya masing-masing dengan cairan minyak goreng dan sabun cuci. 7. Hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol menggunakan penggaris, catat hasilnya. 8. Masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersama dengan menekan tombol mulai stopwatch, kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Catat waktu ini ke dalam tabel pengamatan 8.1. 9. Ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan air tidak ikut terambil. 11. Ulangi percobaan di atas untuk cairan minyak goreng dan sabun cuci piring dan catat hasilnya di tabel. Untuk nomor 5, lengkapi tabel pengamatan berikut. Dapat dilihat tabel-tabel pada 8.1 dan 8.2 dan terakhir 8.3. Nomor 6. Apa saja besaran yang mempengaruhi viskositas, massa jenis cairan, ketinggian fluida, waktu yang diperlukan. Nomor 7. Jelaskan hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut sesuai hukum Stokes. Gaya geser terjadi antara benda dengan molekul-molekul yang menyusun suatu fluida dan terjadi gaya gesekan internal fluida, internal atau sama dengan dalam.
Jadi molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir pada zat cair. Viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi, gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Semakin kental suatu fluida, maka semakin kecepatan relatif bola terhadap fluida tersebut. 8. Tulis kesimpulanmu mengenai percobaan viskositas. Viskositas adalah kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Semakin besar viskositasnya, maka semakin rendah pula kecepatan relatif bola terhadap fluida. Ketika cairan dibuat berbeda, bagaimana kecepatan relatif bola terhadap fluida? Kecepatan relatif bola terhadap fluida jika dengan cairan diubah, kecepatannya juga berubah karena ketinggian cairan berbanding lurus dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida tersebut bergantung pada viskositasnya. 10. Analisis urutan koefisien kekentalan zat cair yang terkecil jika yang diuji air, susu, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Mengapa demikian? Yang pertama itu air, susu, minyak goreng, dan terakhir yaitu sabun cuci piring. Karena massa jenis benda berbanding lurus dengan koefisien kekentalan zat cair, maka semakin tinggi nilai massa jenis, maka semakin besar pula nilai koefisien viskositasnya. Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai dari massa jenis fluida, maka semakin tinggi juga nilai koefisien viskositasnya. Dan massa jenis fluida berbanding lurus dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida. Sekian praktikum dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.